Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf pengganggu waktunya. Di sini kami dari siswi SMK Negeri 1 Cikalong Kulon dari jurusan perkantoran. Di sini kami ada tugas dari mata pelajaran hubungan masyarakat. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu, apakah berkenan untuk menjawabnya? Ya, sepanjang yang bisa saya jawab akan saya jawab. Ya baik Ibu, sebelumnya terima kasih. Untuk lebih lanjut, kita masuk aja ke pertanyaan pertama ya. Kalau sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, saya itu adalah sekretaris camat di Kecamatan Cikalong Kulon. Nama saya Ibu Rosa Batina. Kebetulan di sini sudah menginjak 10 bulan tugas di sini. Sebelumnya saya itu bertugas di dinas kabupaten. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang ditanya. Baik Ibu, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa regulasi yang diterapkan di Kecamatan Cikalong Kulon ini? Regulasi yang diterapkan di Kecamatan Cikalong Kulon itu mengikuti dari peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi dari kecamatan, di mana fungsi dari kecamatan itu adalah pelayanan kepada masyarakat dalam bidang mulai dari kelahiran, yaitu adanya pencatatan sipil yang bekerjasama dengan dinas kependudukan, KTP, kemudian kartu pindah lokasi, kemudian surat keterangan tidak mampu, kemudian juga bantuan sosial yang difasilitasi oleh dinas instansi terkait seperti dari dinas sosial. Kita bekerjasama dengan dinas teknis dalam melaksanakan pelayanan ke masyarakat. Kalau tentang regulasi ya selain peraturan bupati ya tentang fungsi juga ada peraturan yang ditetapkan oleh kecamatan, misalkan peraturan desa, di mana peraturan desa itu konsepnya dari diskusi antara kepala desa dengan BPD dan tokoh masyarakat. Setelah mereka menetapkan dalam sebuah konsep suatu keputusannya dibuat dan ditandatangani oleh kecamatan. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada tujuan regulasi yang diterapkan di Kecamatan Cikalong Kulon ini? Ya, tentu saja ada, karena ketika kita melaksanakan pembangunan ya di desa-desa, tentu harus ada aturan, tata aturan agar pelaksanaan pembangunan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku, ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka setiap kegiatan pembangunan, setiap pelayanan yang diberikan harus ada dasar hukumnya. Itu sebabnya adanya regulasi. Pertanyaan nomor 3, apakah sistem regulasi ini hanya diterapkan kepada pegawai Kecamatan Cikalong Kulon atau kepada seluruh warga masyarakat Cikalong Kulon? Ya, ada peraturan yang memang mengikat kepada aparat kecamatan, aparat desa ya. Terutama kalau di kecamatan ada sebagian besar itu ASN, maka peraturan yang dari pemerintah pusat itu juga berlaku di kita. Dan ada juga peraturan yang mengikat masyarakat yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat. Baik Ibu, sekarang pertanyaan yang keempat, faktor apa saja yang mendukung terjadinya regulasi? Ya, salah satu faktornya tentu faktor pendukungnya adalah SDM. Kemudian juga adanya kolaborasi dengan instansi, sehingga ketika kita membuat sebuah regulasi untuk pelaksanaannya kan dibutuhkan ya kerjasama antar semua organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan juga aparat di kecamatan. Baik Ibu, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, apakah regulasi ini sudah berjalan dan berpengaruh terhadap masyarakat? Sebagian besar ya berjalan dan berpengaruh, seperti peraturan untuk pelaksanaan PBB ya, pajak bumi dan bangunan itu kan
diatur oleh peraturan ya, peraturan dari peraturan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan juga. Nah, gunanya itu adalah untuk mengambil retribusi dari masyarakat yang akan digunakan hasilnya nanti untuk pembangunan di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kecamatan Cikalong Kulon memberi wadah kepada warganya untuk membuat KTP, KK, dan akte kelahiran? Iya, ada. Karena kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, kita ada ruang pelayanan untuk kegiatan pelayanan tersebut. Selanjutnya, apakah warga harus memberikan imbalan kepada pihak kecamatan perihal pembuatan hal tersebut? Tidak. Kita pelayanan itu sifatnya tuh gratis ya. Jadi masyarakat tidak dipungut biaya oleh kecamatan ya. Tapi barangkali kalau memang biasanya tuh kalau ada masyarakat yang meminta tolong kepada masyarakat lain yang hidup, barangkali dia ada ya kegiatan tersebut, saya tidak tahu ya. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu itu kita di sini kayaknya tidak dipungut biaya. Ya. Jika ada warga yang kehilangan data pribadinya, apakah Kecamatan Cikalong Kulon siap membantu? Kecamatan Kulon membantu dalam arti membuat surat keterangan kehilangan ya, karena ketika kita ingin membuat kembali dokumen tersebut harus ada surat keterangan. Kehilangan itu bisa dari kepolisian atau dari kecamatan, karena kalau misalkan domisilinya di mana, maka kita buatkan surat keterangan domisili bahwa yang bersangkutan betul-betul berlokasi rumahnya itu di sini. Selanjutnya, apakah Kecamatan Cikalong Kulon berperan dalam mengatur bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga? Iya, Kecamatan Cikalong Kulon itu menjadi fasilitator, salah satunya menjadi fasilitator dalam kegiatan bantuan sosial, di mana data yang dibutuhkan oleh Kementerian Sosial ketika ada bantuan dari Kementerian Sosial atau dari instansi yang terkait lainnya, itu datanya yang kita sediakan itu dari kita dari kecamatan. Karena dan kita juga tentu saja bukan dari kita sendiri ya, tapi kita meminta juga bantuan dari desa-desa, karena yang tahu lokasi di mana penduduk itu berada itu ada juga. Apakah pihak kecamatan dapat menjamin bahwa adanya bantuan tersebut telah merata ke seluruh desa? Kalau dikatakan menjamin tidak bisa ya, karena kan kita tidak ketika bantuan dari pusat itu diberikan kan tidak serta-merta kita langsung terjun ke lapangan, karena ada pengawasan dari desa. Tetapi berdasarkan dari data yang ada, dinas sosial punya kriteria sendiri. Jadi misalnya si A memang layak untuk mendapat bantuan, si B tidak gitu. Nah, kecamatan tidak bisa karena kalau dari kecamatan nanti jadi seolah-olah tidak akan bisa merata kan, karena kata kita layak belum tentu kata pemerintah pusat layak. Baik, itu pertanyaan selanjutnya. Apakah pegawai Kecamatan Cikalong Kulon harus berdomisili asli? Tidak harus. Saya di Cilaku tinggalannya kan. Artinya kalau kita yang namanya pegawai ASN, namanya ASN harus siap ditugaskan di mana saja untuk mengabdi ke masyarakat di mana ditugaskan. Apakah umur berpengaruh untuk bekerja di sini? Kalau untuk menjadi ASN ya ada, karena ada batas maksimalnya, bukan maksimal dan minimalnya. Pastinya ketika misalnya kriterianya sarjana kan tidak dituntut untuk minimalnya. Yang paling selalu diinformasikan adalah lulusan S1 misalkan ya. Kalau yang dulu bisa lulusan SMA, SMK misalnya. Sekarang meningkat S1, umur maksimal misalnya 35 tahun. Jadi tidak ada, jadi kalau kriteria awal pasti menjadi pertimbangan. Jadi harus lulusan S1. Jadi kalau misalkan masih kuliah belum bisa? Belum, ya karena yang misalkan gini, yang dibutuhkan kalau perawat ya misalnya Cianjur itu sangat membutuhkan tenaga perawat, tenaga bidan, otomatis dari sekolah yang sesuai kan gitu ya, dan nggak mungkin
ke jadi bidan kan, tapi tidak ada akademi kebidanan, ada akademi keperawatan. Jadi sesuai dengan kebutuhan gitu, yang dibutuhkan itu. Baik, selanjutnya, apakah di Kecamatan Cikalong Kulon menerima siswa atau siswi yang PKL untuk membantu para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan? Ya, kita menerima. Nah, jadi ada beberapa SMK ya yang setiap ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan di sini. Jadi itu memang di sini menerimanya untuk berapa orang? Kita kalau karena kita ada seksinya 4 ya, seksinya 4, sebaiknya optimalnya 4 saja, boleh 5, tapi yang paling maksimal 5. Tapi kalau karena sesuai dengan kebutuhan pekerjaan aja. Tapi kalau misalkan ada dari sekolah lain PKL di sini, terus ada sekolah lain juga yang mau PKL di sini, jadi ini kita bikinkan jadwal. Jadi kita memilih, jadi kita dalam penerimaan itu sudah ditentukan jadwalnya dari bulan ke bulan dari misalnya dari Januari sampai Maret, nanti akhir Maret misalnya sampai Mei gitu. Jadi kita atur jadwalnya. jadi tidak bisa lebaran terus. Tidak bisa, karena kita kalau melihat faktor apa namanya keaktifan dalam bekerja ya. Jadi kalau misalnya di dinas pendudukan ya, yang di sana di kabupaten pasti membutuhkan tenaga, karena yang datang ke sana masyarakatnya banyak. Tapi kalau di sini kan kita satu kecamatan saja, di kabupaten masyarakat dari semua kecamatan bisa ke sana. Tapi kalau di Cikalong harus khusus untuk masyarakat Cikalong. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah pemulangan pegawai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan atau sesuai dengan selesainya pekerjaan? Ya dengan jadwal kantor, juga dari jam 30 sampai jam. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan yang belum selesai, tapi jadwal pulang sudah tiba, itu Ya tergantung, ada yang kalau tadi dia menyelesaikan, tapi kalau tidak dia menyelesaikan di rumah atau besok pagi. Ibu, pertanyaan terakhir, apakah latar belakang pendidikan berpengaruh di pegawai di Kecamatan Cikalong? Latar belakang pendidikan itu bervariasi ya, jadi dan karena di Kecamatan Cikalong kan pelayanan ke masyarakat ya, jadi sehingga dari berbagai lintas sektor pun ada gitu. Ya seperti saya itu basicnya peternakan, kemudian S2-nya kebijakan publik kan. Nah terus di sini yang saya handle bukan hanya sektor peternakan, ada sektor peternakan, ada bantuan peternakan masyarakat. Di situ berperan ya, kita melaksanakan pembinaan. Tapi ada juga yang misalnya tentang stunting ya, tentang bagaimana para remaja harus dari anak-anak sampai remaja harus menjaga kesehatan gitu. Itu kan memerlukan pengetahuan yang lebih daripada basic pendidikan, sehingga dituntut harus mau belajar gitu ya. mungkin Ibu cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu telah memaparkan dengan jelas kepada kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.